Perkenalkan, nama saya Mocamat Gavin Alendra, mahasiswa kelas KPI 1C dengan NIM 2530411066. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Leadership and Technopreneurship. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik mengenai sumber daya manusia, khususnya bagaimana peran kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan, Indonesia saat ini sedang berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Secara teori, kondisi ini seharusnya menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Namun pada kenyataannya, bonus demografi tidak otomatis berubah menjadi bonus kesejahteraan. Masalah muncul ketika sumber daya manusia yang melimpah tidak diiringi dengan kualitas, keterampilan, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah Indonesia benar-benar siap memanfaatkan bonus demografi atau justru sedang menghadapi krisis kualitas sumber daya manusia? Sumber daya manusia tidak hanya diukur dari jumlah penduduk, tetapi dari kualitas pendidikan, keterampilan, dan daya saingnya. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, dengan mayoritas berada di usia produktif. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik masih menjadi persoalan serius. Banyak lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. Selain itu, Indonesia masih menghadapi masalah produktivitas tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, produktivitas pekerja Indonesia masih relatif rendah. Fenomena lainnya adalah ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah. Daerah perkotaan cenderung memiliki akses pendidikan dan teknologi yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan dan terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan SDM di Indonesia bukan sekadar kekurangan lapangan kerja, tetapi juga ketidaksiapan tenaga kerja untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks dan digital. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor struktural. Pertama, sistem pendidikan yang masih berorientasi pada teori dan nilai akademik. Proses pembelajaran cenderung menekankan hafalan dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Kedua, kurangnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Banyak lulusan yang memiliki ijazah, tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Ketiga, ketimpangan kualitas pendidikan. Tidak semua daerah memiliki fasilitas pendidikan yang layak, tenaga pendidik yang memadai, serta akses teknologi yang setara. Keempat, rendahnya perhatian terhadap pengembangan soft skill. Padahal kemampuan komunikasi, kerja sama tim, etika kerja, dan adaptasi menjadi faktor penting dalam dunia profesional. Kelima, perubahan teknologi yang sangat cepat. Digitalisasi dan otomatisasi menuntut tenaga kerja yang fleksibel dan terus belajar, sementara sistem pendidikan seringkali tertinggal dari perkembangan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, reformasi sistem pendidikan. Pendidikan harus berbasis kompetensi, tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran dan keterampilan nyata. Kedua, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Pendidikan vokasi perlu disinergikan dengan kebutuhan industri agar lulusan memiliki pengalaman praktis dan siap kerja. Ketiga, peningkatan pemerataan akses pendidikan dan teknologi. Digitalisasi pendidikan harus dimanfaatkan untuk menjangkau daerah tertinggal, bukan hanya dinikmati oleh wilayah perkotaan. Keempat, pengembangan soft skill dan karakter. Pendidikan karakter, etos kerja, disiplin, dan kemampuan beradaptasi harus menjadi bagian penting dalam pembentukan SDM.
Kelima, budaya belajar sepanjang hayat. Sumber daya manusia harus didorong untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan strategi ini, sumber daya manusia Indonesia diharapkan mampu bersaing secara global dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Sebagai mahasiswa dan calon lulusan komunikasi dan penyiaran Islam, isu sumber daya manusia tidak bisa dipandang dari kejauhan. Lulusan KPI memiliki peran strategis dalam membangun kualitas SDM melalui komunikasi, informasi, dan penyiaran yang edukatif dan bermakna. Lulusan KPI tidak hanya dituntut menguasai teori komunikasi, tetapi juga keterampilan praktis seperti public speaking, jurnalistik, produksi konten, dan literasi digital. Di era media digital, lulusan KPI harus mampu menjadi komunikator yang adaptif, kreatif, dan beretika. Media dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, lulusan KPI dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya. Sumber daya manusia adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Tanpa kualitas, jumlah penduduk yang besar justru dapat menjadi beban pembangunan. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi itu hanya akan terwujud jika sumber daya manusianya siap menghadapi tantangan zaman. Meningkatkan kualitas SDM bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, melainkan tanggung jawab bersama. Dimulai dari individu yang mau terus belajar dan berkembang. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh manusia yang hari ini sedang dipersiapkan.